Selamat datang di channel Gali Lagi. Di video sebelumnya, kita sudah membahas fungsi VLOOKUP di Microsoft Excel, dimulai dari VLOOKUP sederhana sampai multiple VLOOKUP. Videonya bisa dilihat di video link bagian atas layar ini. Sekarang kita akan lanjutkan pembahasan fungsi VLOOKUP tingkat lanjut, yaitu mengambil nilai yang lebih dari satu atau multiple values, karena umumnya hasil VLOOKUP hanya bisa ambil satu nilai dari dataset. Pembahasan ini akan kita bagi ke dalam 3 studi kasus. Kita punya data transaksi penjualan handphone, yaitu nama salesman, produk HP yang dijual, dan kuantiti penjualan. Di kasus 1, kita ingin mencari penjualan handphone per masing-masing salesman. Kita masukkan VLOOKUP di sel H7, VLOOKUP, lookup value-nya adalah H6. Kita kunci barisnya dengan tekan F4 dua kali. Table array-nya adalah sel C6 sampai D12. Kunci baris kolomnya dengan tekan F4 satu kali. Kolom indeks 6-nya adalah 2 atau kolom kedua, sementara range lookup-nya kita pilih false, kemudian tekan enter. Kita uji hasilnya. Dilihat dari tabel transaksi, Andi menjual handphone Nokia dan Oppo, sementara hasil dari VLOOKUP ini adalah Nokia. Kita coba copy formula. Kita akan cari di kolom nama Andi ini penjualan HP lainnya yaitu Oppo. Hasilnya masih belum ada Oppo. Adapun alasan kenapa copy formula hanya menghasilkan Nokia lagi, karena secara default, fungsi VLOOKUP hanya bisa mengambil satu nilai, dan nilai yang diambil adalah nilai paling atas. Lihat juga nama Betty. VLOOKUP yang dihasilkan juga diambil dari baris paling atas. Solusi untuk masalah ini, yang pertama, kita akan membuat unique value dari tabel nama salesman di transaksi ini. Permasalahan utamanya karena tabel nama salesman tidak unik. Dengan kata lain, ada lebih dari satu untuk nama salesman yang sama. Sehingga kita perlu tambahkan dummy atau tabel bantuan untuk membuat urutan nama. Misal Andi 1, Andi 2, dan seterusnya. Di sel B6, ketik fungsi conif. Di range-nya pilih dari sel C6 sampai C6. Kita absolutkan untuk sel C6 yang pertama. Kemudian kriterianya adalah C6. Tekan enter. Baru copy formula ke bawah. Terlihat nama Andi menghasilkan nilai urut 1 dan 2, sementara nilai Betty nilainya 1, 2, 3, dan 4. Kunci conif di sini adalah table range, karena kita membuat table range-nya dinamis untuk tiap baris selnya. Di sel B9, kita coba cek formula atas nama Betty yang bernilai 2. Sel range yang dipakai dalam conif-nya adalah sel C6 sampai C9. Bila kita hitung di range tersebut, memang ada 2 nama Betty, sehingga hasil conif-nya adalah 2. Coba kita lihat table range di formula sel B10. Table range-nya adalah sel C6 sampai C10. Dan di range tersebut, nama Betty ada 3. Perubahan table range di fungsi conif ini karena kita absolutkan sel awal suatu data range, sehingga range-nya akan selalu bertambah setiap tambah baris di table range. Pembahasan fungsi conif dan juga referensi sel, saya sertakan linknya di layar atas video ini. Berikutnya kita tambahkan nama di depan formula conif tadi. Blok sel B6 sampai B12, kemudian masuk ke baris formula. Di baris depan formulanya, ketik C6 untuk ambil nama, dan kemudian gabungkan dengan formula conif ini dengan ketik simbol ampersand atau simbol dan, baru tekan Ctrl Enter. Ctrl Enter diperlukan ketika kita mau ganti formula untuk semua sel secara sekaligus. Cara lainnya bisa juga dengan ubah formula di sel B9, lalu copy formula ke bawah, dan ini akan memakan waktu. Sekarang dengan tabel dummy, nama salesman-nya sudah unik. Contoh Andi. Sekarang berganti menjadi Andi 1 dan Andi 2. Maksudnya adalah urutan ke-1 dan urutan kedua. Langkah yang kedua, kita akan ubah fungsi VLOOKUP-nya. Sebelumnya kita tambahkan angka 1 sampai 4 di sel G7 sampai G10. Karena lookup value di VLOOKUP-nya kita merupakan gabungan nama dan angka, seperti yang ada di tabel dummy. Kita akan rubah formulanya. Blok sel H7 sampai H10, di lookup value, kita gabungkan nama salesman dengan nama urut, yaitu ketik simbol dan, lalu pilih sel G7, kita absolutkan kolomnya dengan tekan tombol F4 sebanyak 3 kali. Lalu di table array-nya, kita ganti menjadi sel B6 sampai D12, indeks kolomnya adalah 3, lalu tekan Ctrl Enter. Terlihat nilainya sudah benar, Andi menjual produk Nokia dan Oppo. NA di sini berarti Andi tidak ada penjualan merek handphone lainnya. Kita hilangkan saja error NA ini, blok kembali sel H7 sampai H10, tambahkan if error di depan VLOOKUP, kemudian di baris belakang, ketik koma,
lalu isi dengan tanda petik 2 sebanyak 2 kali, yang berarti kosong, kurung tutup, lalu tekan Ctrl Enter. Baru kita kopikan ke kanan, kita coba cek salesman Betty, data sudah benar. Di kasus kedua, kita ingin menghitung kuantiti penjualan merek handphone di tiap-tiap salesman dengan menggunakan tabel dummy atau separator. Kasus ini mirip dengan kasus 1, jadi saya hanya akan tunjukkan langkah-langkahnya. Yang pertama, gabungkan tabel nama salesman dan produk di tabel transaksi seperti ini. Saya ada tanda pemisah underscore atau garis bawah seperti ini, agar mudah lihatnya. Yang kedua, buat fungsi VLOOKUP-nya seperti kasus 1, dengan lookup value-nya merupakan gabungan nama salesman dan merek handphone seperti di tabel dummy. Lalu tabel range-nya adalah tabel A6 sampai E12, kemudian kolomnya adalah 5, range lookup-nya false, lalu tekan enter. Kemudian copy formula ke bawah dan ke kanan. Total kuantiti penjualan sebanyak 286 unit. Sudah sama dengan total kuantiti di tabel transaksi. Di kasus ketiga, kasusnya sama dengan kasus kedua, cuma kali ini kita tidak akan menggunakan tabel dummy atau separator, melainkan kita akan menggunakan tabel baru yang kita letakkan di memori atau on the fly dengan menggunakan array formula atau dengan tekan Ctrl Shift Enter. Ketik VLOOKUP di sel S6, lookup value-nya adalah S5, absolutkan row-nya, lalu simbol dan, diikuti tanda petik 2, kemudian underscore, tanda petik 2 lagi, simbol dan sel R6, kita absolutkan kolomnya. Artinya di lookup value ini, kita ingin mencari nama Andi underscore Nokia. Kemudian di table array-nya, ketik choose, kurung buka, kemudian kurung kurawal, masukkan angka 1 dan angka 2, kurung kurawal lagi. Lalu di value 1, kita gabungkan nama dan merek handphone dengan cara blok sel C6 sampai C12, absolutkan kolom dan barisnya. Kemudian simbol dan, diikuti tanda petik 2, underscore, tanda petik 2 lagi, kemudian simbol dan lagi, lalu blok sel D6 sampai D12. Kita absolutkan juga baris dan kolomnya. Kemudian di value 2, kita blok sel E6 sampai E12, absolutkan kolom dan barisnya, lalu kurung tutup untuk kembali ke VLOOKUP. Kemudian kita masukkan indeks kolomnya, kita masukkan 2, kemudian range lookup-nya false, lalu kurung tutup. Sebelum kita tekan Ctrl Shift Enter atau array formula, kita akan tambahkan if error seperti kasus 1 dan kasus 2, agar apabila data tidak ada, maka nilainya adalah kosong. Ketik if error di depan VLOOKUP, kurung buka, lalu di baris belakang, ketik koma, value if error-nya kita isikan dengan kosong, kurung tutup, lalu tekan Ctrl Shift Enter. Kita copy formula ke bawah, lalu copy ke kanan. Terlihat total kuantiti penjualannya adalah 286, atau sama dengan kuantiti di tabel transaksi. Coba cek penjualan HP Oppo. Total ada 99, meliputi penjualan oleh Andi 45 unit dan Betty 54 unit. Penjelasan dari formula ini yaitu, yang pertama, lookup value merupakan gabungan teks nama salesman dan merek handphone. Disisipkan tanda garis bawah sebagai pemisah keduanya. Yang kedua, table array. Kita memakai fungsi choose. Coba kita blok fungsi choose, kemudian di menu formula, kita klik calculate now, atau bisa juga tekan tombol F9 di keyboard untuk tahu hasil formula choose ini. Hasilnya adalah kita menyimpan tabel baru di dalam memori system atau on the fly yang meliputi gabungan nama dan merek handphone di kolom pertama dan quantity di kolom kedua. Kemudian tanda titik koma atau semikolon ini sebagai pemisah antara baris satu dengan baris lainnya, sehingga hasil tabel barunya secara on the fly adalah seperti ini. Penjelasan fungsi choose bisa dilihat di video link yang saya sertakan di bagian atas layar video ini. Penjelasan yang ketiga, kolom indeks. Kolom indeksnya adalah 2, yang merupakan kolom kedua dari tabel baru ini. Yang keempat, untuk if error, tidak perlu penjelasan ya, karena saya yakin sudah paham. Yang kelima, Ctrl Shift Enter atau array formula, yaitu hasil formula kita simpan di memori system atau on the fly, untuk kita taruh hasil formulanya di tiap-tiap sel. Kalau tidak pakai array formula, maka hasilnya akan error, karena sistem kesulitan untuk identifikasi hasil formula tersebut untuk sel yang mana dan untuk pilihan hasil yang mana. Apabila ada pertanyaan, saran, dan juga sharing studi kasus atas topik di video ini, bisa ketik komentar di bagian bawah video ini ya. Bila video ini bermanfaat, jangan lupa klik like dan dukung channel ini agar terus berkembang dan menyajikan video-video menarik lainnya dengan klik tombol subscribe dan juga klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Gali Lagi. Sampai jumpa.